Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang kita harus sama-sama pahami, saudara. Yang pertama, kesombongan itu adalah dosa yang kita semua punya di tempat ini. Saya tidak peduli saudara backgroundnya seperti apa, saya nggak peduli rekening saudara isinya duitnya berapa, saya nggak peduli CV dan resume saudara. Setiap daripada kita di tempat ini, sedikit banyak kita ini adalah manusia yang sombong. Coba senggol kanan kirinya bilang, kamu sombong, aku sombong, cuman sombong kita versinya beda-beda ya. Kalau yang sebelah kanan kirinya nggak ada orangnya, tepuk-tepuk dadanya sendiri aja ya. Aku nih sombong ya, cuman versi sombongku ini beda sama orang lain. Nah, kesombongan dalam hal apa, saudara ya? Nanti kita akan sama-sama lihat, cuman kita juga perlu tahu seperti ini, saudara. Kesombongan ini adalah sebuah dosa yang sangat kadang-kadang ya dalam hidup kita itu sangat halus, tersembunyi di dalam hati kita, sehingga kalau kita tuh benar-benar mau melihat kesombongan kita, itu nggak bisa pakai kepala doang, saudara. Nggak bisa cuma dipikir kayak, aku nih sombong nggak ya? Coba aku tanya sama karyawanku, lah apalagi tanya sama karyawanku, Bapak ini sombong nggak? Pada pasti karyawan saudara akan bilang saudara sombong, saudara ya. Bahkan kadang kesombongan kita itu kita bungkus dan kita manipulasi di dalam bentuk hal-hal itu yang kelihatan seperti kerendahan hati, saudara. Jadi pada waktu kita ini merenungkan tentang kesombongan, ini adalah sesuatu yang kita ini harus bisa renungkan dengan jujur dan dalam, dan biarkan Roh Kudus itu yang sendiri yang menegur hati kita dan mengungkapkan kesombongan itu di dalam hati kita. Saudara ya, saya tidak peduli saudara orang yang merah, dominan seperti saya. Kadang sombongnya itu kelihatan gitu ya saudara ya. Tapi bukan berarti kalau orang yang hijau, orang yang timid, orang yang kelihatannya sabar itu nggak punya kesombongan di dalam hatinya. Nah itu yang akan kita sama-sama renungkan bersama dari Mazmur 2. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil. Saudara bisa bantu saya baca ayat yang genap? Oke, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ayat 2. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi yang pertama, kita sombong di dalam hal kita tidak mau sepenuhnya tunduk pada pemerintahan Tuhan sebagai raja. Itu dulu. Sedikit banyak di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita, di dalam keluarga kita, di dalam hobi kita, di dalam pelayanan kita, sedikit banyak kesombongan kita yang pertama. Kita tidak mau sepenuhnya tunduk pada Tuhan sebagai raja. Malah kecenderungan, saudara. Kita pengen melepaskan diri kita dan menjadi Tuhan atas raja, jadi Tuhan dan raja atas kehidupan kita sendiri. Ayat selanjutnya, saudara, ayat keempat. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat kelima, giliran saya. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ayat 6. Gunungku yang kudus. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ayat 8. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Sebab itu, hai raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung. Kesombongan yang kedua adalah kita menyangka bisa mencari perlindungan yang lain di luar Allah. Kita menyangka kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita menyangka kita bisa berbangga pada sesuatu yang lain untuk melindungi diri kita sendiri di luar Allah. Nah itu yang kita sama-sama baca dan kita pelajari bersama-sama lewat firman Tuhan di Mazmur kedua. Nah sebelum kita mulai saudara ya, kita harus tahu dulu konteksnya. Mazmur 2 ini apa? Mazmur 2 ini merupakan sebuah mazmur kerajaan. Saudara. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah royal psalm. Apa itu mazmur kerajaan?
Mazmur kerajaan itu adalah sebuah mazmur, sebuah kidung pujian, ya, bisa berupa nyanyian, bisa berupa doa, yang diangkat pada waktu terjadi sebuah pelantikan raja, saudara. Jadi kalau ada seorang raja yang dilantik di Israel pada zaman itu, mazmur ini itu digunakan, dinaikkan, saudara ya. Nah, meskipun di ayat yang tadi kita baca tidak dituliskan secara spesifik bahwa mazmur ini ditulis oleh Daud, tapi kalau saudara baca di Perjanjian Baru, nanti sampai rumah saudara baca ya, di Kisah Para Rasul 4, di situ dituliskan, saudara, bahwa yang nuliskan mazmur ini itu adalah Raja Daud. Ya, jadi mazmur ini pertama kali ditulis oleh Daud pada waktu dia dilantik sebagai raja. Nah, untuk kita tuh bisa tahu konteks ceritanya, kenapa tiba-tiba itu ada bangsa yang tadi marah-marah gitu ya, kenapa ceritanya seperti ini. Kita harus tahu dulu konteksnya yang terjadi pada waktu ceritanya Daud itu. Nah, kalau saudara ingat ceritanya ya, dan kita baca 1 Samuel 8, pertama kali saudara, siapa yang minta adanya raja di Israel? Saudara ingat gak ceritanya? Siapa saudara yang minta saudara? Bangsa Israel. Nah, kenapa mereka minta seorang raja? Saudara ingat alasannya? Karena mereka itu tidak mau kalau Tuhan itu jadi raja secara langsung atas mereka. Jadi mereka tuh minta seorang raja itu bukan karena alasan yang baik, saudara. Mereka tuh minta seorang raja karena mereka tuh gak mau. Kalau Tuhan yang jadi raja sama kita, susah, gak bisa diatur. Kita gak bisa nego. Kita sedang berhadapan dengan raja yang berdaulat penuh. Kita mau raja yang bentuknya itu manusia. Sehingga kalau raja manusia, mungkin pikirannya mereka saudara ya, bisa didemo. Benar nggak saudara? Bisa diatur, bisa disogok mungkin, bisa dimanipulasi. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Pada waktu mereka itu minta raja dan bilang sama Nabi Samuel itu marah besar. Benar nggak saudara ceritanya ya? Nabi Samuel itu marah besar. Tetapi yang luar biasa adalah ini saudara. Tuhan di dalam kesabarannya dan kasih karunia-Nya, Tuhan berkata sama Samuel, kasih. Enggak apa-apa, kasih mereka seorang raja. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka memilih raja yang sesuai dengan pilihannya mereka sendiri. Yaitu siapa namanya raja pertama bangsa Israel? Saul. Nah kita tahu saudara, Raja Saul ini bukan raja pilihannya Tuhan. Raja Saul ini adalah pilihannya manusia. Mereka yang milih. Mereka melihat, ini orang yang cocok jadi raja mereka. Mereka memilih Saul untuk jadi raja mereka. Nah, cut story short, kita tahu apa yang terjadi. Apakah happy ending atau bad ending, saudara? Bad ending. Ternyata raja yang mereka pilih sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka, ternyata adalah raja yang mengecewakan. Akhirnya menjadi seorang raja yang gagal, bukan raja yang baik, malah akhirnya pemerintahan Israel itu kacau. Mereka kalah sama musuh-musuh mereka. Nah singkat cerita saudara ya, akhirnya Tuhan itu mengangkat seorang raja yang kali ini Tuhan sendiri yang pilih dan kali ini Tuhan sendiri yang urapi. Yaitu yang bernama Daud. Nah kalau kita tahu ceritanya saudara, Daud ini gak diperhitungkan. Bahkan pada waktu Nabi Samuel aja datang ke rumah orang tuanya Daud ini gak dipertontonkan saudara, gak dijadikan opsi. Daud ini orangnya tadi Pastor Budi tadi pagi udah khotbah bagus sekali, nanti saudara nonton ya di YouTube-nya ya. Bagus sekali khotbahnya Pastor Budi tadi pagi ya. Daud ini mungkin kalau Saul tuh badannya tinggi, besar, kelihatan keren gitu ya. Cocok untuk menjadi raja. Daud ini pada waktu itu saudara dianggap ini bocah. Kecil, gembala. Bukan latihan perang sama kakak-kakaknya, harusnya kan kalau raja itu jago perang. Six pack, tinggi kayak Saul. Daud ini gak diperhitungkan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Pada waktu Daud diangkat menjadi raja, bangsa Israel itu banyak yang protes. Satu, keluarga-keluarganya Saul, mereka tuh protes, mereka tuh berkoalisi mau nyerang Daud. Kedua, bangsa-bangsa lain melihat ini sebagai sebuah peluang ini. Kali ini bangsa Israel dipimpin oleh seorang bocah ingusan. Mereka akhirnya berkoalisi, berkomplotan untuk mereka akan menggulingkan pemerintahan Daud. Nah dari konteks itu kita akhirnya tahu itulah premisnya pada waktu kita lihat tadi di ayat 1 sampai ke 3. Yaitu bab ini, Mazmur ini dimulai dari pemberontakan kepada Allah dan kekuasaannya. Dan inilah masalah kita saudara, kita akan lihat sama-sama. Ini bukan hanya masalah bangsa Israel,
Ini bukan masalah bangsa Filistin dan bangsa-bangsa musuh bangsa Israel, tapi ini adalah masalah kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita seringkali memberontak tanpa sadar kepada Allah dan kekuasaannya. Nah ini saudara ya konteksnya di ayat 1-3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Saudara perhatikan ayat yang ketiga itu ya saudara ya. Memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nah ini adalah kecenderungan hati kita karena natur dosa kita. Saudara. Kita semua itu punya kecenderungan untuk melihat Allah itu sebagai belenggu. Sebagai sesuatu itu yang menghalangi keinginan kita. Sebagai sesuatu itu yang menghambat ambisi kita dan ego kita. Sehingga kecenderungan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah kita ini sebenarnya ingin untuk memisahkan diri kita dari pemerintahan Allah. Dalam kasus ini sama seperti saudara-saudara Saul dan suku-suku Israel di utara yang pada waktu itu bilang, aku ingin memisahkan diri dari kerajaan Daud dan bangsa Israel. Ini adalah gambaran dosa dan ini adalah problem kita semua, saudara. Problem saudara dan saya karena natur dosa. Kita ingin menjadi raja atas kerajaan kita sendiri. Apa itu kerajaan kita sendiri? Uang kita. Kita pengen jadi raja atas uang kita. Kita pengen punya kebebasan dalam kita menggunakan uang kita dan memiliki uang kita. Waktu kita, bisnis kita, keluarga kita, natur kita itu adalah melihat anak-anak kita itu punya kita. Istri kita itu punya kita. Suami kita itu punya kita. Bahkan atas pelayanan kita sekalipun bagi yang melayani. Kalau kita mau jujur di dalam hati kita, sangat halus. Kesombongan itu di dalam hati kita yang mikir kadang pelayanan ini tentang kita. Raja atas kehidupan kita sendiri. Sedikit banyak saudara, ini adalah problem kita. Menolak untuk sepenuhnya tunduk kepada pemerintahan Tuhan sebagai raja kita. Nah kalau kita jujur saudara ya, apa sih yang ada di dalam hati kita pada waktu kita tuh tidak mau sepenuhnya tunduk dalam pemerintahan raja kita? Pada waktu kita tuh nggak mau sepenuhnya tunduk kepada Tuhan di dalam keuangan kita, kehidupan kita, seksualitas kita, pernikahan kita. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Nah, ada seorang namanya R.C. Sproul, saudara ya. Seorang yang jauh lebih pintar dari saudara dan saya. Suatu hari itu mengungkapkan dengan menurut saya itu bagus sekali. Tajam sekali. Dia bilang seperti ini, saudara. Dosa, jadi kita harus tahu ya. Dosa itu pada esensinya bukan cuma sekedar masalah perilaku yang salah, saudara. Bukan cuma sekedar salah melanggar aturan. R.C. Sproul berkata seperti ini yang menurut saya sangat biblical. Dosa itu adalah sebuah pengkhianatan kosmis. Apa artinya? Dosa itu adalah pengkhianatan terhadap seorang penguasa yang sempurna dan murni. Ini adalah tindakan ketidaksyukuran yang tertinggi terhadap dia yang kepadanya kita itu berutang segala sesuatu. Kepada dia yang telah memberikan kita kehidupan itu sendiri. Anda pernah mempertimbangkan implikasi yang lebih dalam dari dosa yang paling ringan dan kesalahan yang paling kecil? Contoh saudara ya, kita pakai waktu kita untuk keinginan kita sendiri. Kita lebih banyak pakai waktu untuk memikirkan hobi kita daripada Tuhan. Kita lebih banyak pakai uang kita untuk kepentingan kita sendiri daripada Tuhan. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hati kita? R.C. Sproul berkata seperti ini. Apa yang kita katakan kepada pencipta ketika kita tidak taat kepadanya pada titik yang paling kecil, kita sedang mengatakan tidak pada kebenaran Allah. Kita mengatakan kepada Allah, Tuhan, hukum-Mu tidak baik. Penilaianku lebih baik daripadamu. Dengan kata lain gini, cara aku pakai uang, cara aku membesarkan anakku, cara aku pakai karuniaku, cara aku pakai waktu dan potensiku, itu lebih baik daripada caramu. Otoritasmu tidak berlaku untukku. Aku berada di atas dan melampaui pemerintahanmu. Aku berhak melakukan apa yang ingin kulakukan, bukan apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan. Dan kalau kita jujur saudara, bukankah ini semua problem kita saudara? Inilah yang terjadi
saat kita menggunakan waktu, tenaga, uang, pikiran, dan keberadaan kita tanpa menghiraukan pemerintahan Tuhan. Coba refleksi, saudara. Refleksi, renungkan dengan baik. Apakah kita secara konstan, aware, menyadari bahwa semua milik kita itu adalah miliknya Tuhan? Coba kita renungkan dengan jujur. Apakah saat kita bangun tidur, sampai kita menutup mata lagi untuk tidur malam, kita tuh secara konstan menyadari bahwa setiap nafas, setiap waktu, setiap uang yang kita spend, setiap potensi yang kita pakai, itu semua adalah milik Allah dan untuk Allah? Tentu saja kalau kita jujur jawabannya enggak, saudara. Kenapa? Karena kalau iya, sudah enggak ada di tempat ini kita tuh yang masih berdosa, saudara. Benar gak? Jadi kita berdosa itu karena kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah punyanya Tuhan. Dan kita berhutang penuh atas segala sesuatu dalam hidup ini kepada Dia. Kalau saya lihat dari muka saudara, saudara nggak sepenuhnya setuju dengan saya. Oleh sebab itu, mari kita coba lakukan tes, saudara. Tapi tes ini harus benar-benar jujur, saudara ya. Nggak boleh nggak jujur. Pada waktu kita melakukan tes ini, jangan mikir tentang suami saudara atau istri saudara, ya. Atau teman saudara yang paling nakal di Komsel itu, jangan. Mari kita coba introspeksi hati kita masing-masing. Saya akan ngasih kepada saudara beberapa case study yang ini yang tentang saya, saudara ya. Jadi ini nanti yang akan saya tampilkan adalah yang saya alami. Oke? Jadi saudara tidak perlu merasa terhakimi dan saudara nggak perlu merasa saya ini orang yang jahat yang sukanya itu nyerang saudara saja. Oke? Ini tentang saya. Tapi pada waktu saya merenungkan ini, saya harap saudara juga merenungkan di dalam hati saudara masing-masing dengan jujur, saudara ya. Menurut saya, di dalam hal-hal berikut yang akan saya tampilkan ini, seringkali menunjukkan kepada saya itu hati saya itu yang cenderung untuk memberontak kepada Tuhan. Di dalam hal apa? Nanti saudara akan lihat. Bukan hal-hal yang jelek, tapi hal-hal yang baik. Coba renungkan, saudara. Bagaimana perasaan, bukan pikiran kepala, saudara ya. Kalau pikiran kepala saudara saya yakin, saudara tahu kita harus berdoa, kita harus memberi persembahan dan perpuluhan, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi yang saya pengen, saudara, kita merenungkan dengan jujur perasaan hati kita pada waktu kita melakukan semua ini. Saya akan mulai dengan yang pertama, berdoa. Saya nggak tahu, saya mengaku ini dengan jujur, saudara masih mau mendengarkan saya khotbah lagi apa enggak, saudara ya. Tapi buat saya lebih gampang main basket daripada berdoa, saudara. Kalau saya mau akui dengan jujur, berdoa yang seharusnya kita minggu lalu itu sudah belajar. Sebuah sarana anugerah yang luar biasa. Seorang berdosa dan orang bobrok seperti kita dikasih akses berbicara kepada raja. Itu sudah anugerah yang luar biasa, saudara. Saudara hari ini mau bicara sama presiden, ada yang bisa langsung, saya kasih waktu 1 hari deh, gak usah 1 jam. Ngomong sama presiden, ada yang bisa saudara langsung? Gak ada. Tapi ini kita dikasih akses untuk berbicara kepada raja. Tapi seringkali bagaimana perasaan hati kita pada waktu kita berdoa? Kalau saudara orang Kristen seperti saya, saudara mungkin berdoa saudara. Karena saudara tahu saudara harus berdoa. Saudara wajib berdoa. Kalau saudara sudah punya anak, saudara tahu saudara harus berdoa karena anak saudara ngelihat saudara. Kalau saudara nggak berdoa, nanti anak saudara akan bilang, wih mami aja juga nggak berdoa, papi aja nggak berdoa. Jadi kita berdoa. Tapi yang saya maksud adalah gini, bagaimana perasaan hati kita pada waktu kita berdoa? Kalau saudara mau jujur seperti saya, maka kita bisa jujur. Lebih senang dan menyenangkan melakukan hal-hal yang lain daripada berdoa. Kedua, memberi persembahan dan perpuluhan. Ngasih saudara, ngasih. Setiap bulan kita ngasih persembahan dan perpuluhan. Tapi kalau boleh jujur di dalam hati kita yang paling dalam, pada waktu kita ngasih persembahan dan perpuluhan, hati kita itu tidak sesukacita yang Alkitab itu ajarkan kepada kita. Lebih sukacita pada waktu kita beli sepatu yang kita suka daripada kita ngasih persembahan dan perpuluhan itu. Betul gak saudara? Kadang lebih gampang dan lebih ringan dan lebih sukacita kita untuk spend uang bahkan mungkin yang lebih daripada persembahan dan perpuluhan saudara untuk hobi daripada untuk menaati perintah Tuhan. Kalau saya boleh jujur, itu yang saya masih rasakan di dalam hati saya yang cenderung memberontak kepada raja ini.
Ngasih saudara. Karena kalau nggak ngasih malu sama yang lain. Karena kalau nggak ngasih, masa pendeta nggak ngasih persembahan dan perpuluhan. Tapi kalau boleh jujur, bagaimana hati kita pada waktu kita memberikan persembahan dan perpuluhan itu. Dan bandingkan bagaimana perasaan hati saudara waktu saudara make uang yang sama atau bahkan mungkin lebih besar daripada itu untuk membeli sesuatu yang saudara itu suka untuk kepentingan saudara sendiri. Ketiga, membaca dan merenungkan firman. Ya kurang lebih sama lah kayak berdoa saudara ya. Baca merenungkan firman enggak? Baca saudara, kalau enggak baca enggak bisa khotbah saudara. Tapi seringkali kita baca firman Tuhan itu dengan wah semangat dan passion itu, waduh luar biasa itu. Kalau pas mau khotbah, supaya khotbahnya bagus. Tapi apakah sehari-hari kita benar-benar membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu benar-benar karena kita sepenuhnya bergantung sama Dia? Karena itu adalah titah raja kita yang kita nggak mungkin tahu kehendaknya kalau kita nggak baca itu. Apakah itu hati kita? Oh no, jauh daripada itu. Bayar pajak. Ini kalau saya terusin, saya ngelihat asap-asap keluar dari kepala-kepala di tempat ini. Pada waktu kita harus jujur, meskipun rugi. Itu akan kelihatan hati kita. Pada waktu kita melihat seks itu hanya untuk pernikahan. Saya juga pernah muda, dan saya adalah seorang laki-laki, saya tahu bagaimana hati kita itu begitu memberontak dalam hal seksualitas sekalipun. Ini yang paling parah saudara, saya rasa semua kita bergumul di tempat ini. Bagaimana perasaan kita terhadap perintah, kasihilah musuhmu. Sekarang bayangkan mertuamu. Bayangkan tetanggamu yang nyebelin itu. Bayangkan orang di Komsel yang minggu lalu waktu engkau sharing dipotong tiba-tiba saudara. Karena dia yang sharing terus dan memakan waktu setiap anggota Komsel yang lain. Saudara begitu sebel, lalu saudara lihat perintahnya, kasihilah musuhmu. Bagaimana respon hati kita saudara? Oh iya Tuhan, ini perintah yang luar biasa, aku akan taati. Oh no, setiap hati kita akan kelihatan pemberontakannya pada waktu kita ketemu perintah-perintah kayak gini. Benar gak saudara? Kita langsung berkata sama Tuhan, oh, tetangga yang lain boleh, tapi bukan tetangga yang nomor 24 itu saudara. Tuhan ya, yang itu sudah melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Roh Kudus. Saudara akan berkata seperti itu. Semua bisa diampuni, tapi tidak satu orang itu. Tuhan kok gak mengerti, perintah ini tidak masuk akal. Saudara bisa lihat, ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Atau yang terakhir, hormatilah orang tuamu. Wow, kita anak-anak, begitu punya uang sedikit, hebat sedikit, bisa mandiri sedikit, perintah ini kalau kita jujur, jadi sebuah perintah yang men-challenge hati kita. Nah kita lihat saudara, saudara setuju gak setuju, saudara percaya gak percaya, kita semua memiliki hati yang cenderung untuk memberontak kepada hukum Allah. Bagaimana kita cenderung melihat Allah itu sebagai penghambat dan pengganggu, bukan sebagai raja yang baik, yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah itulah yang dimaksud ayat ketiga tadi. Nah sekarang refleksi, saudara, refleksi. Kita tutup dengan sebuah refleksi yang pertama dulu. Kalau kita boleh jujur, apakah kehendak Allah itu adalah kesukaan atau tantangan bagi kehendak hati kita, saudara? Kalau kita boleh jujur, renungkan di hati kita masing-masing. Mazmur 2 ayat 3 tadi berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Apakah itu pandangan dan perasaan hati kita terhadap Allah dan hukumnya? Nah itu refleksi yang pertama saudara. Nah kalau saudara mulai menyadari hal ini ya, kalau lewat firman ini somehow refleksi ini, saudara itu mulai menyadari, iya. Aku adalah orang yang punya hati yang cenderung untuk berdosa dan memberontak kepada Tuhan bukan hanya sekali, tetapi setiap hari dan setiap saat di dalam kehidupanku. Maka saya ucapkan kepada saudara, congratulations, selamat, itu artinya saudara sudah menjadi orang Kristen. Saudara tahu orang Kristen definisinya apa? Orang Kristen itu bukan orang yang wah, haleluya. Aku hidup kudus, berkenan setiap hari, aku doa puasa. Setiap hari aku membaca firman Tuhan dengan sukacita dan hati yang penuh pengagungan sama Tuhan. Itu bukan orang Kristen, saudara, itu orang munafik.
Orang Kristen itu adalah orang yang di saat yang sama setiap hari sadar bahwa kita tuh nggak bisa mengandalkan hati kita sendiri. Itu orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang sadar betapa lemahnya dan rapuhnya kita terhadap kita tuh ingin memberontak kepada Tuhan. Itu orang Kristen. Sehingga orang Kristen adalah orang yang sadar setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus meneguhkan hati kita, mengkalibrasi hati kita untuk setiap hari menundukkan diri kita kepada Tuhan sebagai Raja. Karena kalau enggak, secara alami, secara natur, kita itu ngeflow ke arah pemberontakan kepada Tuhan. Bukan kepada penyembahan, kepada Tuhan. Timothy Keller berkata seperti ini, kita harus belajar untuk bertobat dari dosa yang mendasari semua dosa. Yaitu apa? Keinginan kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar aku nggak persembahan, aku nggak perpuluhan, aku nggak baca Alkitab, aku masih ngerokok, aku masih gini, aku masih gitu. Saudara harus tahu sampai hati yang terdalamnya. Dasar dari segala dasar pada masalah kita itu adalah ini. Kita keminter, kita sombong, kita merasa bisa sendiri, kita merasa kita bisa hidup di luar Tuhan, kita merasa kita bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri. Hanya ketika mulai menyadari hal ini sebagai masalah kita yang paling mendasar, barulah kita mulai berada di ujung pengenalan kita akan Injil dan kita mulai menjadi seorang Kristen. Inilah kenapa orang Kristen itu sadar kita perlu Injil setiap hari untuk mengkalibrasi hati kita, untuk membawa kita kepada pertobatan. Nah selanjutnya kalau kita lihat saudara, ini bukan hanya masalah kita saja, tapi ini adalah masalah seluruh dunia. Yaitu dosa dan pemisahan dari Allah. Saudara-saudara, kalau saudara nggak tinggal di gua, maksud saya itu adalah at least saudara punya HP, punya TV, saudara bisa terhubung dengan dunia luar. Maka saudara akan tahu ya saudara, dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini semakin jahat. Kesombongan itu bukan semakin menurun. Kesombongan itu semakin menjadi-jadi. Bagaimana manusia itu bukan hanya mencela Tuhan dengan hatinya, tetapi dengan kehidupannya dan dengan terbuka. Manusia itu menyatakan pemberontakannya kepada Tuhan. Saudara lihat culture dunia yang anak-anak kita sekarang ini tinggali, saudara. Bukan lagi culture yang merasa malu atau tabu untuk kita mencemooh Tuhan, mencela Tuhan. Tapi sekarang manusia karena sombongnya yang semakin menjadi-jadi. Kita semua sekarang menghujat Allah, memberontak kepada Allah. Menyatakan kepada Allah, aku mau merdeka daripada Tuhan. Dan kalau kita sadar itu saudara ya, maka kita ini harus sadar juga bahwa segala kerusakan, segala berantakan dan problematika di dalam kehidupan ini, itu bukan salahnya Tuhan, saudara. Tapi itu adalah salahnya manusia yang terus memberontak dan memisahkan dirinya dari Allah. Kadang manusia ini kelihatan sombongnya dari situ kan, saudara. Terjadi masalah di dalam kehidupan ini, terjadi penderitaan di dalam kehidupan ini, yang kita salahkan siapa? Tuhan. Padahal yang memberontak kita. Makanya kan saya sering kan pakai ilustrasi itu yang ini ada orang kemarin beberapa waktu yang lalu bilang ini kayaknya ilustrasi signaturemu gitu ya. Ya mungkin saudara ya. Saya kan bilang seringkali orang itu teriak sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Itu pada waktu hidup susah kan saudara. Tapi ada di antara orang itu yang teriak sama Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Kenapa seperti ini hidupku pada waktu hidupnya enak? Gak ada saudara. Orang pada waktu hidupnya enak lupa sama Tuhan, gak cari Tuhan. Tapi begitu hidupnya hancur, rusak, langsung teriak yang disalahin itu tuh Tuhan. Nah di sini kita harus tahu bahwa segala kerusakan kosmis di dunia ini, tidak ada satupun itu yang disebabkan oleh Tuhan, tidak ada saudara. Semua masalah di bumi ini, di dunia ini, adalah karena salah manusia dan pemberontakan manusia. Alkitab berkata seperti ini. Roma 8 ayat 22. Kita tahu bahwa seluruh alam semesta seolah-olah bersusah hati dan sangat menderita sampai sekarang. Bahkan dapat dikatakan semua ciptaan sedang sakit berat dan sama-sama menangis. Jadi pada waktu kita mengalami problematika, penderitaan di dunia ini,
Itu seharusnya bukan kita malah marah kepada Tuhan di dalam kesombongan. Seharusnya kita itu malah di dalam kerendahan hati kita diingatkan itulah bahaya dan betapa hancurnya dosa itu. Kita itu lupa bahwa dosa itu begitu menghancurkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tuh nggak ngalamin penderitaan dan konsekuensi dosa ini. Itulah yang terjadi. Nah, dunia ini nggak semakin baik. Namun bukan hanya dunianya dan apa yang terjadi saja, tapi orang-orangnya itu semakin jahat, makin memberontak kepada Allah. Dan bahkan, saudara, ini bukan hanya peringatan kepada orang yang di luar Tuhan. Bukan hanya peringatan kepada orang-orang yang belum percaya, tapi ini juga peringatan kepada orang-orang dalam tanda kutip Kristen. 2 Timotius 3, 1-5 berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Sekarang saya tanya, kalau saudara dengar kata sukar di sini yang muncul dalam pikiran kita, sukar itu apa, saudara? Krisis ekonomi, pandemi, COVID, gitu ya yang pikiran kita ya. Wah, sukar, makin susah nih. Amerika perang nggak selesai, akhirnya semua kita kena krisis ekonomi, bisnis tutup. Tapi perhatikan, saudara, bukan itu yang didefinisikan Alkitab sebagai masa yang sukar. Lihat definisinya Alkitab. Yang disebut sebagai masa yang sulit itu adalah ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tunggu dulu. Itu semua kan orang-orang di luar gereja. Oh no, lihat ayat kelimanya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi dengan kata lain, secara lahiriah, ini orang-orang yang kelihatannya di gereja. Secara lahiriah, ini orang-orang yang kelihatannya baca Alkitab. Kelihatannya berdoa. Kelihatannya melayani. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa warning ini, peringatan ini bukan cuma buat orang di luar sana. Memberontak kepada Allah, itu bukan hanya orang-orang ateis di luar sana yang gak percaya Tuhan. Tapi kita yang di dalam gereja pun, kalau kita tidak berhati-hati, ini adalah bahaya yang mengintai hati setiap kita. Bisa di saat yang sama saudara setiap minggu datang ke gereja. Di saat yang sama setiap hari saudara berdoa dan baca Alkitab. Tapi di saat yang sama, hati saudara dan kehidupan saudara itu memberontak dan tidak sepenuhnya taat kepada kedaulatan Tuhan. Nah, apa respon Allah terhadap pemberontakan manusia ini, saudara ya? Ayat 4-9, saudara perhatikan baik-baik, mengerikan saudara. Tuhan berkata seperti ini, Dia yang bersemayam di surga, apa saudara? Tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa yang siapa? Yang memberontak, yang melawan, akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudara pernah punya tembikar tanah liat, saudara, guci tanah liat? Kira-kira kalau mau menghancurkan, saudara pakai apa, saudara? Gak usah pakai gada besi, saudara. Saudara jatuhin aja pecah. Karena tembikar tukang periuk itu bukan sesuatu yang kuat, bukan sesuatu yang hebat. Kalau di sini Allah bilang sampai pakai gada besi untuk menghancurkan mereka, saudara harus tahu, don't mess with God. Nah, tapi saya pengen saudara tuh lihat kata-kata yang di atas itu. Dia tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Pada waktu seluruh dunia berkoalisi pengen memberontak kepada Tuhan, Tuhan gak berkata, "Hi, takut." Bodyguard, malaikat semuanya. Bodyguard, Michael kamu di depan, ya Gabriel kamu di depan, ayo kita semuanya hati-hati nih. Tapi dia tertawa.
Tadi ayat yang kita baca dimulai dengan kata, mengapa bangsa-bangsa ini rusuh? Tadi Pastor Budi bagus sekali menjelaskannya. Kata mengapa di situ saudara ya, itu bukan kata-kata yang diungkapkan dengan serius saudara. Mengapa ya? Atau kayak waktu orang itu tertekan, mengapa ini terjadi? Bukan saudara. Kata mengapa di situ itu konotasinya itu sarkastik. Saudara tahu sarkastik? Kalau ada anak Rocky bilang sama saya, Om, ayo boxing sama aku. Saya ketawa, mengapa kamu menantang aku? Saudara tahu ya, itu bukan rasa takut, mengapa kamu berani sama aku? Bukan saudara. Tapi kayak kaget akan sebuah kebodohan. Kaget seperti ini saudara, mengapa sebuah tembikar tepuk periuk, tanah liat yang gak bisa apa-apa dan sebegitu rapuh, mau melawan Allah yang begitu perkasa dan mulia. Jadi pada waktu Tuhan itu tertawa dan mengolok-olok mereka, seakan-akan Tuhan itu sedang berkata sebuah frasa yang terkenal sekali, yaitu Tuhan sedang berkata, you are messing with the wrong person. Anda sedang cari masalah dengan orang yang salah. Saya kasih sebuah ilustrasi, saudara ya. Saya kasih sebuah ilustrasi. Siapa di sini tahu orang ini? Adi nggak boleh jawab. Siapa di sini kenal sama orang ini, saudara? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, good. Karena kalau begitu kenal, gagal ini ilustrasi saya. Oke, nah sekarang saya tanya saudara. Saya tanya sama yang badannya besar aja lah. Martin gitu ya, badannya besar, kuat. Kira-kira kalau ketemu orang ini di jalan, Tin, berani nggak kamu berantem melawan dia? Hah? Cinta damai, oh iya Martin, habis WL masa mau berantem gitu ya. Yang badannya besar coba ya, ada Pak Oke nggak di sini atau Om Benny gitu ya, yang badannya besar. Wah, Bang Jeff. Kira-kira saudara kalau ngelihat orang ini nih sekarang nih pakai baju seperti ini, beranilah ya lawan dia saudara ya. Oh Pak Agus tuh badannya besar, beranilah ya Pak ya. Misalnya dia nyenggol mobilnya Pak Agus terus nggak mau ganti gitu ya, berani ya. Wah, ladenin gitu ya. Saya tanya sekarang, masih berani nggak Pak Agus? Nah orang ini, saudara, orang ini itu adalah seorang petinju, karena saya suka tinju. Salah satu petinju terbaik sepanjang masa, Hall of Famer, namanya itu Gennady Golovkin, saudara. Saudara tahu resume mengerikannya dia, saudara? Dia tuh sempat kayak beberapa puluh pertandingan itu ya, gak pernah kalah, menang terus, dan menangnya itu selalu KO, saudara. Dan lihat, dia itu pernah suatu saat rekor pemegang sabuk terbanyak. Nah, kita sering kali, saudara, sama Tuhan. Kita sering kali sama Tuhan ya, saudara ya. Kita merasa Tuhan itu kayak pada waktu kehidupan kita nyaman, kehidupan kita tuh aman, kehidupan kita tuh gak ada masalah. Tuhan itu kelihatan kayak gini. Sehingga kita merasa kayak hidupku aman, bisnisku lancar, uangku banyak. Gak apa-apa lah, gak usah terlalu serius sama Tuhan. Gak apa-apa lah, YOLO, hidup masih sekali aja. Aku bisa melakukan semua yang aku mau. Atau kalau saudara nggak sampai segitunya sih, sampai nggak segitu ya, karena saudara masih orang Kristen dan saudara mungkin masih rohani. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah doa segitunya, nggak usah baca firman segitunya. Lihat Instagram lebih asik, Kita, aduh udahlah hidup ini nggak perlu, doa itu nggak sebegitu perlunya kok. Cari Tuhan tuh nggak segitu perlunya, mengandalkan Tuhan tuh nggak segitu perlunya kok. Di dalam pikiran kita masih banyak hal-hal lain yang bisa mengamankan hidup kita dan menjamin kehidupan kita. Nah saudara tahu tadi artinya Tuhan itu tertawa dan mengolok-ngolok saudara. Arti yang pertama ya, itu bad news kepada orang-orang yang merasa mereka bisa messing with God. Ini baru petinju Gennady Golovkin. Saudara yakin berani dengan yang ini saudara? Kalau dia suatu hari nanti di dalam murkanya, mengejutkan setiap kita di dalam kehangatan amarahnya. Lalu dia berkata, aku akan meremukkan dengan gada besi dan memecahkan mereka semua seperti tembikar, tepung, tukang periuk. Yesaya 2 ayat 10 sampai 11 juga berkata ya tadi Pastor Budi bagus sekali. Hai orang-orang sombong, nanti saudara akan baca ya. Di rumah saudara ya. Yesaya 2 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, hai orang-orang sombong. Sampai berapa lama kamu mau bersembunyi di dalam guamu? Engkau kira engkau bisa bersembunyi di dalam tempat persembunyianmu? Pada waktu aku datang dengan murkaku dan penghakimanku, tidak ada satupun yang bisa bersembunyi di dalam tempat persembunyiannya.
Nah, tapi yang kemungkinan yang kedua, saudara, pada waktu kita melihat Tuhan tertawa dan Tuhan mengolok-ngolok mereka yang melawan kepada Dia, tadi bad news buat lawan-lawannya, bad news buat orang-orang yang tidak mau tunduk pada kehendaknya, bad news kepada orang-orang yang memberontak kepada Dia. Tapi di sisi lain, saudara, ini adalah good news buat mereka yang berlindung kepadanya. Karena pada waktu kita melihat Tuhan itu tertawa dan mengolok-ngolok segala kejahatan yang terjadi di bumi ini, maka itu artinya itu adalah kabar baik buat semua orang yang mau percaya dan sepenuhnya berlindung dan tunduk kepada pemerintahannya. Itu artinya tidak ada satu pandemi pun, tidak ada satu kanker pun, tidak ada satu kejahatan pun, tidak ada satu kebobrokan dan kehancuran yang terjadi di dunia ini yang bisa menjamah saudara, menghancurkan hidup saudara, kalau saudara ada di sisinya Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa? Lawan kita. Sehingga pada waktu itu peringatannya jelas, saudara. Tuhan itu mau membedakan mana bangsa yang menjadi umat pilihannya dan mana bangsa yang memusuhi Dia. Sehingga pada waktu Tuhan berkata, aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Itu artinya adalah gini, semua bangsa-bangsa yang menolak pemerintahan Allah, semua bangsa-bangsa yang tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah, semuanya itu akan hancur. Semua itu yang terjadi kepada setiap bangsa yang memilih untuk menjadi lawan bangsa Israel pada waktu itu. Luar biasa ya saudara ya. Anugerah Tuhan itu luar biasa dimiliki bangsa Israel. Sebuah bangsa yang kecil, tidak diperhitungkan, tetapi pada waktu Tuhan berkenan kepada mereka, dan Tuhan ada di sisi mereka, tidak ada satupun bangsa yang bisa menjamah dan menghancurkan mereka. Selama mereka tunduk kepada raja yang ditentukan Allah, dan Allah diam di tengah-tengah mereka, dan mereka tunduk kepada pemerintahan Allah, maka bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang besar, aman, sejahtera, berkat-berkat melimpah. Namun kita semua tahu yang terjadi. Bangsa Israel nurut? Oh no. Kita bisa lihat ceritanya. Tetapi di saat yang sama kita bisa lihat bangsa Israel tetap terus saja membelot dan melupakan Tuhan. Dan inilah penyakit kita juga orang Kristen yang hari ini Allah harus ingatkan kepada kita. Sehingga saya tutup dengan ini, saudara. Panggilan untuk kita. Sehingga ayat 10 sampai 12 berkata seperti ini. Oleh sebab itu, kalau kita tahu Allah itu bukan Allah yang kita bisa main-main sama Dia. Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang mulia. Allah yang bisa menghancurkan semua bangsa di bumi ini yang memusuhi Dia. Seperti seorang itu menghancurkan kendi tanah liat dengan gada besi. Allah itu sebegitu mengerikannya. Maka inilah saudara, panggilan untuk kita semua. Ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara tahu, saudara, satu hal yang saudara itu paling perlu untuk berlindung daripadanya itu apa, saudara? Bukan pandemi COVID. Bukan krisis ekonomi. Bukan serangan netizen di Instagram, apalagi itu, saudara ya. Generasi kita sekarang, saudara ya, diserang orang sedikit di YouTube, Instagram udah bilang ini persekusi dan penganiayaan. Diberkatilah gereja Tuhan, saudara ya. Dipersekusi, dianiaya itu kalau saudara mati jadi martir di Timur Tengah sana loh, saudara. Kalau cuma dihujat netizen itu belum persekusi dan belum aniaya, saudara. Meskipun itu menyebalkan, saudara. Tapi bukan. Yang saudara paling perlu untuk berlindung, satu-satunya problem yang paling mengerikan, itu adalah ayat sebelumnya itu. Yaitu murka Allah yang mudah untuk menyala. Nah, mari kita tutup dengan perenungan ini, saudara. Hari ini, problem kita itu adalah seringkali kita itu berusaha untuk mencari tempat perlindungan di hal-hal yang lain.
selain daripada Tuhan. Kita nyari perlindungan dari krisis keuangan, kita nyari perlindungan dari mungkin kematian, sakit penyakit, kita cari perlindungan dari problem, bahaya, masalah kehidupan ini yang fana. Tapi malah kita tuh akhirnya mencari tempat perlindungan yang lain dengan kita tuh meninggalkan tempat perlindungan yang sejati yang bisa melindungi kita dari bahaya yang sebenarnya, yaitu murka Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini refleksinya adalah ini. Apa atau siapa yang menjadi tempat perlindungan saudara hari ini? Apa atau siapa yang saudara itu percaya bisa membuat saudara itu merasa aman dan sejahtera? Renungkan ini saudara. Kita semua itu mendambakan seorang raja. Kita semua. Seperti bangsa Israel, seperti semua bangsa di dunia ini, hati kita itu sebenarnya mendambakan seorang raja. Seorang raja itu apa sih? Seorang raja itu adalah sesuatu atau seseorang yang kita percaya bisa melindungi kita, menaungi kita, menjamin kehidupan kita, memberikan keselamatan dan keamanan di dalam kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita. Nah, siapa raja itu dalam kehidupan kita hari ini? Saudara yang tahu. Apakah kita seperti bangsa Israel yang memilih Saul, yaitu raja versi kita sendiri, yang kita pikir, kita harapkan hal itu raja itu bisa menyelamatkan kita, tetapi sama seperti Saul, dia menjadi raja yang mengecewakan, yang gagal untuk menyelamatkan kita. Kehebatan kita, kekayaan kita, mungkin uang, mungkin apapun itu, pengakuan, penerimaan, saya nggak tahu. Tetapi problemnya sama seperti Saul, tidak ada satupun hal yang benar-benar bisa menjadi raja sejati di dalam kehidupan kita. Semua raja-raja kecil itu, at some point di dalam kehidupan kita, itu pasti akan gagal. Dan bahkan saudara, kalau kita baca Mazmur 2 tadi, yang kita lihat itu adalah yang raja yang dimaksud itu adalah Daud. Kita tahu kan saudara, bahkan Daud pun kemudian menjadi raja yang tidak sempurna. Daud pun kemudian adalah raja yang gagal. Meskipun dia adalah raja yang terbesar bangsa Israel pernah miliki. Raja yang berhasil menyatukan bangsa Israel. Tapi kita tahu along the story, Daud pun hanya manusia berdosa yang tidak bisa benar-benar menyelamatkan kita semua. Jadi di sini kita tahu ternyata Mazmur 2 ini sejatinya bukan tentang Daud. Lalu Mazmur 2 ini tentang siapa? Siapa yang dimaksud raja yang dilantik Tuhan tadi? Yang diangkat Tuhan tadi, anak Tuhan yang dia tunjuk tadi untuk bisa menjadi raja atas kita semua. Siapa? Suatu hari Yesus, setelah ia bangkit dari kematian, dan sebelum ia naik ke surga, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara ingat ya ceritanya ya. Lalu kalau saudara perhatikan di ceritanya, sebenarnya saudara, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah statement yang menurut saya, itu salah satu statement yang paling radikal di dalam seluruh kitab suci. Yaitu Yesus berkata seperti ini. Mazmur 2 itu adalah tentang Yesus. Yesus berkata seperti ini. Di Lukas 24 ayat 44. Pada waktu ia menunjukkan dirinya kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, saudara ya. Dia berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, perhatikan baik-baik, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku itu siapa saudara? Daud? Bukan. Yesus. Oke? Di mana? Di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi ternyata kitab Mazmur itu bukan tentang Daud. Tetapi ternyata kitab Mazmur itu tentang Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita balik ke Mazmur 2 tadi dan kita lihat pada waktu Allah berkata, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Meskipun di zamannya Daud sangat normal untuk raja itu dibilang anak Tuhan, sangat normal. Di konteks budaya tersebut. Tapi ternyata pada waktu kita lihat apa yang Yesus katakan di Lukas 24 tadi. Kita tahu ternyata yang dilantik sebagai raja. Anak Allah yang secara literally. Bukan hanya secara figuratif.
digambarkan kepada Daud. Tapi ternyata benar-benar secara harafiah anak Allah itu sendiri yang diangkat dan diberikan kepada kita. Maka kita tahu yang dimaksud dengan raja yang dilantik di sini adalah Mesias yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Ini berbicara tentang Yesus. Raja sejati yang benar-benar sempurna. Gak seperti Saul, gak seperti Daud, gak seperti semua raja Israel yang bangsa Israel itu minta kepada Allah untuk mereka punya. Ini benar-benar raja yang benar dan mampu untuk benar-benar menyelamatkan mereka. Raja manapun gak ada yang bisa melakukan ini. Dan kali ini dia benar-benar datang dan benar-benar menyelamatkan umatnya dari kebinasaan yang sebenarnya. Namun caranya gimana? Dia tidak datang dengan gada besi untuk menghancurkan periuk tadi itu. Melainkan kita tahu justru dia datang untuk dia yang ditikam dan dipukul dengan gada besi penghakiman Allah. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 berkata seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita tahu di Filipi 2 kita belajar bulan lalu ya saudara ya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya, Allah yang mulia yang tidak terbatas, turun ke dunia mengambil rupa jadi tanah liat seperti saudara dan saya. Untuk dipukul Allah, ditindas Allah, ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Semua daripada kita. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sehingga saudara, gada besi penghakiman Allah yang seharusnya dipukulkan kepada saudara dan saya, dipukulkan kepada Kristus. Sehingga hari ini, sama seperti yang digambarkan Daud. Suatu hari Daud menulis Mazmur yang paling indah di seluruh Mazmur. Mazmur 23. Pada waktu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu di beberapa ayat di bawahnya dia berkata seperti ini. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kok bisa? Gada besi Allah yang tadi harusnya itu menghancurkan segala pemberontak dan manusia berdosa yang melawan dia. Karena apa yang Kristus sudah lakukan. Hari ini saudara, Tuhan datang kepada hidup saudara. Dia gak bawa gada besi untuk menghakimi saudara dan menghancurkan saudara. Tapi dia bawa gada dan tongkat gembala. Untuk apa? Untuk menghajar saudara tetap. Karena hati kita yang sering serong itu. Untuk meluruskan jalan kita. Untuk mukul kita. Tapi kalau tadinya dipukul untuk menghancurkan kita. Seperti tanah liat hancur. Kali ini dia pukul bukan untuk menghancurkan kita. Tapi untuk menyelamatkan kita. Dari hati kita yang cenderung berontak kepada dia. Nah hari ini sehingga saudara ya refleksinya bagi kita. Kalau kita memiliki raja yang seperti itu di dalam Yesus Kristus. Raja mana yang akan kita pilih sebagai raja di dalam kehidupan kita hari ini? Apakah saat kita mempunyai raja yang begitu mulia yang sudah mengasihi kita dan memberikan nyawanya bagi kita itu, kita buang dia dan kita memilih raja-raja palsu yang tidak menyerahkan nyawanya bagi kita, malah kadang meminta nyawa kita. Oh, uang akan melakukan itu kepada saudara. Saudara mau menyembah uang, saudara akan diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh uang. Saudara akan menjadi budak korporat. Karena saudara percaya uang adalah raja yang layak untuk saudara sembah. Saudara percaya kepada pengakuan, oh Instagram akan memperbudak saudara. Pujian manusia akan memperbudak saudara. Status sosial sebagai raja yang saudara layak untuk sembah. Dunia ini akan memperbudak saudara. Dan menghancurkan saudara. Satu-satunya raja
yang berkata kepada saudara, aku sudah mati untuk menyelamatkan engkau, supaya engkau kali ini benar-benar bisa selamat dan berlindung padaku. Hanyalah Yesus Kristus, satu-satunya Raja yang layak untuk kita tinggikan dan kita sembah. Tidak ada satu raja pun di dunia ini yang bisa seperti Dia. Dialah Raja sejati yang sebenarnya setiap hati kita ini dambakan. Raja yang benar-benar bisa bijaksana, Raja yang benar-benar bisa punya kasih, Raja yang benar-benar bisa sempurna di dalam menjaga dan menyelamatkan hidup kita. Sehingga hari ini, mari kita menjadi bijaksana. Mari kita terima pengajarannya. Mari kita cium kakinya dengan takut dan gentar karena anugerahnya yang luar biasa. Dan jadilah berbahagia karena hidupmu memilih untuk berpaut dan berteduh di dalam perlindungannya. Implikasi Injilnya sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Pertama, orang yang percaya Injil menyadari bahwa dosa yang pertama dan utama adalah pemberontakan kepada Tuhan. Bukan hanya kepada sesama. Oleh sebab itu, saudara, kita menyadari betul masalah serius dari dosa dan bukan hanya konsekuensi dosa. Yang kedua, orang yang percaya Injil menyadari betul bahwa kita semua adalah pemberontak-pemberontak yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Raja kita. Oleh sebab itu kita tidak sombong, melainkan setiap hari menyadari pentingnya untuk kita tuh setiap hari bertobat dan menundukkan diri kita kepada Allah. Wujudnya gimana, saudara? Berdoa, baca firman, dekatkan dirimu kepada orang-orang yang bisa menegur engkau, menjagai langkahmu, meluruskan jalanmu yang serong, menasihati engkau sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, orang yang percaya Injil menyadari bahwa hati kita ini sangat rawan untuk mengangkat raja-raja palsu bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, penting untuk setiap hari kita mau untuk menerima pengajaran Tuhan dan dibuat lebih bijaksana. Amin, saudara. Siapa yang mau semuanya untuk merefleksikan ini? Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam perjamuan kudus.